Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian sehat semua dan selalu dilindungi oleh Allah. Pada minggu yang lalu Bu Eva sudah menerangkan yaitu mengenai masalah unsur-unsur iklim serta cuaca. Maka untuk hari ini saya akan melanjutkan yaitu menerangkan mengenai masalah klasifikasi iklim. 1. Iklim matahari. Untuk iklim matahari ini pembagiannya berdasarkan garis lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi. Nah, sekarang kamu lihat gambar yang ada di bawah ini. Pada gambar di bawah ini tertera yaitu garis-garis lintang, antara lain yaitu garis lintang 0 derajat, kemudian garis lintang 23,5 derajat LU, kemudian garis lintang 40 derajat LU, kemudian garis lintang 66,5 derajat LU. Sedangkan yang di belahan bumi selatan yaitu 23,5 derajat LS, kemudian 40 derajat LS, dan kemudian 66,5 derajat LS. Dari gambar di sini, maka dapat disimpulkan bahwa 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS itu merupakan daerah tropis. Sedangkan 23,5 derajat LU sampai 40 derajat LU itu adalah daerah subtropis. Sedangkan untuk 40 derajat LU sampai 66,5 derajat LU itu adalah daerah sedang, dan 66,5 derajat LU sampai 90 derajat LU itu adalah daerah dingin. Nah, untuk di bagian belahan bumi selatan begitu juga 23,5 derajat LS sampai 40 derajat LS itu merupakan daerah subtropik. 40 derajat LS sampai 66,5 derajat LS itu adalah daerah sedang. 66,5 derajat LS sampai 90 derajat itu adalah daerah dingin. Nah, untuk itu maka berdasarkan pembagian iklim matahari, yaitu di sini kalau kita hitung itu ada 7 daerah iklim matahari, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk selanjutnya yang kedua adalah iklim Junghun. Untuk pembagian iklim Junghun ini didasarkan pada ketinggian tempat dan jenis tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita lihat lagi yaitu gambar yang ada di bawah ini. Ini menunjukkan ketinggian tempat, sedangkan ini menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan berdasarkan ketinggian tadi. Nah, 0 sampai 650 meter itu termasuk daerah panas dengan suhu 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Adapun tanamannya yaitu padi, jagung, dan tebu. Berikutnya dalam ketinggian 650 meter sampai 1500 meter itu merupakan daerah sedang, yaitu dengan suhu 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Dengan tumbuhan yang ada yaitu kina, teh, sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan. Terus berikutnya pada ketinggian 1500 meter sampai 2500 meter itu merupakan daerah sejuk dengan suhu 17,1 derajat Celcius sampai 11 derajat Celcius. Tumbuhannya berupa teh, kopi, kina. Pada kelebihan lebih dari 2500 meter itu merupakan daerah dingin dengan suhu kurang dari 11 derajat Celcius. Di sini tanpa ada tanaman budaya. Yang ada hanyalah sejenis lumut. Berikutnya yang nomor 3 yaitu iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson ini berdasarkan tingkat kebasahan yang disebut gradien atau Q. Nah, untuk menentukan nilai Q yaitu dengan menggunakan rumus Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per jumlah rata-rata bulan basah kali 100%. Untuk menentukan bulan kering dan bulan basah itu menggunakan kriteria menurut Moore. 1. Bulan kering adalah bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. 2. Bulan basah adalah bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. 3.
Bulan sedang adalah bulan yang curah hujannya antara 60 mm sampai 100 mm. Berdasarkan besarnya nilai G, maka Smith-Ferguson membagi menjadi beberapa tipe golongan curah hujan. 1. A adalah jika G antara 0% sampai 14,3% dengan daerah sangat basah. Sekarang saya beri contoh, yaitu data curah hujan Kota Makassar dalam 1 tahun. Di sini sudah ada tabel bulan, karena 1 tahun ada 12 bulan, maka di sini tertera 1 sampai 12. Terus untuk curah hujan, maka di masing-masing bulan juga sudah tertera angka-angkanya. Nah, pertanyaannya, tentukan tipe iklim Kota Makassar tersebut menurut Smith-Ferguson. Untuk mengerjakan ini, kita harus melihat rumus yang ada di atas tadi, yaitu G sama dengan jumlah rata-rata bulan kering per jumlah rata-rata bulan basah kali 100%. Maka sekarang kita cari yang bulan keringnya dulu. Bulan kering. Bulan kering tadi kurang dari 60 mm. Kita cari di sini yang kurang dari 60 mm, yaitu 1, 2, 3. Berarti ada 3. Terus berikutnya yaitu bulan basah. Itu jika lebih dari 100 mm. Kita cari di sini, di tabel sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bulan basah ada 7. Nah, berikutnya kita masukkan G sama dengan bulan keringnya 3 per bulan basahnya 7 kali 100%. Maka 300 dibagi 7 berarti ada 42,9%. Nah, sekarang 42,9% itu berada di antara mana kalau kita lihat tabel di atas, yaitu 33,3% sampai 60%. Berarti ada di sini. Maka menurut Smith-Ferguson, daerah itu mempunyai tipe iklim yaitu C. C di sini adalah agak basah. Nomor 4, iklim Köppen. Iklim ini didasarkan pada temperatur dan curah hujan. Iklim Köppen membagi menjadi 5 golongan. 1. Iklim A, yaitu iklim hujan tropis. Iklim A dibagi menjadi 3. 1. Iklim AF, iklim hutan hujan tropis, berupa vegetasi
hutan heterogen. Maksudnya terdiri dari berbagai macam tumbuhan. Terus iklim AM, iklim muson atau musim. Vegetasi berupa hutan homogen atau sejenis, contohnya yaitu hutan jati. Berikutnya iklim AW, yaitu iklim sabana. Vegetasi berupa stepa atau padang rumput dan cendana. Nomor 2 yaitu iklim B, adalah iklim kering. Dibagi 2, BS merupakan iklim stepa, BW iklim gurun. Yang ketiga, iklim C, yaitu iklim sedang. Ini dibagi menjadi 3, yaitu CF, iklim sedang. Pada musim dingin lembab. CS, iklim sedang. Pada musim panas kering. CW, iklim sedang. Pada musim dingin kering. Iklim E, iklim kutub atau es. Dibagi 2, iklim ET, iklim tundra. Berikutnya iklim EF, iklim salju atau es abadi. Pembagian iklim Bekopen tadi, maka di Indonesia karena berada di daerah tropis,
dia mempunyai iklim 3 ini, yaitu iklim AF, iklim AM, dan iklim AW. Berdasarkan pembagian iklim menurut Köppen yang ini tadi, maka karena Indonesia berada di daerah tropis, dia mempunyai 3 iklim, yaitu iklim AF atau hutan hujan tropis, iklim AM atau iklim muson, dan iklim AW atau iklim sabana. Yaitu iklim fisis. Iklim fisis ini didasarkan pada keadaan fisis atau nyata, bisa berupa daratan, lautan, relief, ini tinggi rendahnya permukaan bumi, angin, dan arus laut. Iklim fisis dibagi menjadi 3. 1. Iklim kontinental. Ini dipengaruhi oleh angin darat. Cirinya amplitudo suhu harian dan tahunan tinggi atau besar. Amplitudo itu adalah selisih antara suhu terpanas dan suhu terdingin. Sedangkan di sini iklim kontinental ini menunjukkan daerah yang luas atau daratan yang luas, atau bisa juga dikatakan benua. Daratan itu mempunyai sifat cepat panas dan cepat dingin, sehingga pada siang hari untuk daratan ini itu cepat panas, dan malam harinya untuk daratan ini itu cepat dingin, sehingga selisih antara suhu terpanas pada siang hari dan suhu terdingin pada malam hari itu menjadi besar, sehingga amplitudonya tadi baik harian maupun tahunan itu adalah besar. Terus nomor 2, yaitu iklim maritim. Ini dipengaruhi oleh angin laut. Cirinya amplitudo suhu harian dan tahunan kecil. Maritim di sini adalah lautan. Lautan itu mempunyai sifat sulit untuk menjadi panas dan sulit untuk menjadi dingin. Jadi pada siang hari sulit untuk menyerap panas, dan pada malam hari yaitu sulit untuk melepaskan panas, sehingga selisih antara suhu terpanas dan suhu terdingin itu kecil. Maka amplitudo suhu hariannya dan tahunannya kecil. Yaitu iklim dataran tinggi.
Ini cirinya sama dengan daratan yang tadi, yaitu amplitudo jadi amplitudonya besar. Terus tekanan udara semakin ke atas semakin rendah. Maksudnya udara yang menekan itu semakin ke atas itu semakin kecil. Misalnya ini saya ibaratkan yaitu ada pegunungan, terus ini adalah udara yang ada di atasnya. Maka untuk daerah yang rendah itu ditekan oleh udara yang sekian banyak, semakin ke atas ditekan oleh udara semakin berkurang dan semakin berkurang. Sehingga untuk daerah dataran rendah itu merupakan daerah panas, semakin ke atas merupakan daerah yang semakin dingin. Klaim Alderman ini didasarkan unsur curah hujan. Adapun kriterianya A. Bulan basah jika curah hujan lebih dari 200 mm. B. Bulan lembab jika curah hujan antara 100 mm sampai 200 mm. C. Bulan kering jika curah hujan kurang dari 100 mm. Alderman membagi 5 tipe iklim. 1. Iklim A. Jika bulan basah lebih dari 9 kali. 2. Iklim B. Jika bulan basah 7 sampai 9 kali. 3. Iklim C. Bulan basah antara 5 sampai 6 kali. 4. Iklim D. Jika bulan basah antara 3 sampai 4 kali. 5. Iklim E. Jika bulan basah kurang dari 3 kali. Demikian materi yang Ibu Mardiati berikan pada hari ini. Untuk selanjutnya kamu pelajari KD berikutnya yaitu tentang hidrosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.